di tahun 2001. Kalau menurut seorang psikologi, ada yang disebut dengan kalimat ajali dan kalimat ajari. Kalimat ajali ini kalau melihat secara dinasti turunan, contoh aja, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim secara turunan bapaknya adalah pembuat berhala, ya Bu ya, Azar. Tetapi ketika dia masuk faktor ajari, dibina oleh rohnya, terjadi pembinaan Burhana Rabbi. Tadi saya dengar PLT kita namanya Pak Burhan ya. Walaupun kata Pak Kadis katanya Burhan. Tapi kalau bahasa dari Burhana Rabbi, petunjuk dari Tuhannya, seperti itu. Jadi arti Burhan itu adalah petunjuk. Pak Kabir, Burhan itu petunjuk Pak Kabir, bukan Burhan itu. Ya, berdasarkan Burhana Rabbi, petunjuk dari Tuhannya, maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam faktor ajali. Yang ajalinya dia adalah aslinya anak pembuat berhala, tapi diajarkan oleh petunjuk Tuhannya, maka berubahlah karakter Ibrahim. Seperti itu. Ya kan? Inilah yang disebut ajali dan ajali. Walaupun ada juga yang bilang bagaimana orang tuanya itulah anaknya. Oke, tapi itu saat ini hanya persentasenya mungkin 40%. Tinggal nanti selebihnya si anak ini dipengaruhi oleh unsur kedua, lingkungan. Ya, lingkungan inilah yang masuk kategori faktor ajari. Ajali dengan ajari. Bedanya ri dan l, r sama l gitu ya. Baik. Peran yang kedua ini juga menopang Bapak Ibu, sangat menopang. Sehingga kalau misalnya ada omongan orang tua itu setuju metus kecap nyata. Artinya jangan sampai ada orang tua bilang, "Belum amat sih kamu diajarin lama amat sih, lemot," gitu misalnya. Ini akan membekas ke anak. Itu bagian dari doa, walaupun nggak sengaja, gitu. Walaupun nggak sengaja. Misalnya contoh, nah, awas ini panas ya. Begitu dia udah pegang api itu panas, benar nggak panas? Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, ini paling tidak ada stimulan spiritual engine, ada penyemangat buat anak, nggak boleh ya. Tuh panas kan? Nah, sekarang ini dijauhin. Sama satu lagi, ketika anak kekeh pegang sesuatu, namanya dia masih kategori balita ya. Kadang-kadang yang balita juga nih, batas 50 tahun. Itu juga kekeh kalau udah maunya gitu. Ya Bu ya, suka ngalamin ya Bu, kalau bapaknya udah masuk balita gitu ya, batas 50 tahun ke atas, kalau udah maunya gitu. Ya. Nah, Mama pinjem ya. Jangan direbut atau jangan bilang nggak boleh. Pinjem. Nanti kita ganti. Pinjem. Nah, ini yang disebut dengan humanity approach, pendekatan secara kemanusiaan. Bahkan sekarang dalam pendidikan kita, walaupun nanti dasarnya adalah HAM katanya Pak ya. Kalau zaman saya sekolah sih asli terlambat ya, jalan jongkok dari ujung gerbang sampai masuk kelas. Itu bagian kesiswaan tuh Pak. Kamu ngapain terlambat? Jalan jongkok. Wah udah jalan jongkok, jalan bebek namanya. Sekarang kira-kira kalau ada siswa digituin, bapak ibunya marah nggak? Generasi cengeng. Berlindung di dalam HAM. Ya kan? Padahal alhamdulillah dengan pendidikan seperti itu, kita akhirnya bisa menghargai guru. Ya, kita bisa menghargai guru. Dan saya paling ingat kalau udah ada guru yang menghukum seperti ini, Pak ini. Masih ingat, alhamdulillah saya masih nyambung komunikasi dengan guru SMP saya, dengan guru SMA saat itu. Masih nyambung. Walaupun saat itu belum ada linear Bu ya.
Jadi saya dari STM langsung loncat ke psikologi. Nggak nyambung, tapi alhamdulillah sekarang disambung-sambungin. Bisa nyambung ya Bu. Baik, faktor keluarga itu benar-benar berperan, gitu. Berperan sehingga benar-benar terjadi kapital seleksi, gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini pondasinya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, bi ismi, dengan ajaran Tuhanmu. Jadi kalau mau mendidik anak, ya bukan hanya lisan. Coba kamu sholat. Bapaknya asik main gadget. Emaknya main gadget chattingan. Kan gitu. Harusnya kan ada panutan ya. Ayo sholat ya. Gitu. Yang lakinya dibawa ke masjid buat yang muslim, kalau perlu digendong di belakang, taruh di sampingnya, jangan dibiarkan dia keliaran. Itu yang disebut pendidikan bilhal, memberikan contoh. Terus ibunya juga memberikan contoh. Coba kamu kalau itu tutup aurat lah, keluar jangan celana pendek. Ya, ibunya pun harus memberikan contoh. Seperti itu. Nah, peran lingkungan tadi kembali juga ini sangat menentukan Bapak Ibu. Maaf, mudah-mudahan tidak ada di Bogor karena saya selain menjadi praktisi pendidikan, saya pun intens memperhatikan status sosial lingkungan Pak. Pertama kali saya diamanahi sebagai pimpinan redaksi media Arus News, pertama kali saya mendapatkan tugas saat itu Bu ya, mencermati area prostitusi yang berada di depan, di belakang Jalan Malioboro Jogja. Pertama kali saya mendapatkan tugas. Dan tahu Bapak Ibu sekalian yang terpasang apa? Hafal sekali Ibu. Untung saya nggak member. Baik. Pertama kali apa yang saya siapkan? Ada spy cam. Ini buat pengetahuan Bapak Ibu. Spy cam itu kamera tersembunyi. Ada dua jenis, ada dalam bentuk kacamata, sama dalam bentuk kancing. Yang saya pakai dalam bentuk kancing. Kalau bentuk pulpen udah umum. Ini kancing. Jadi orang taunya itu kancing baju, padahal itu adalah kamera. Nah, makin mahal harganya, maka lampu indikatornya makin nggak kelihatan. Tapi kalau makin murah ya makin kelihatan. Gitu. Nah, begitu saya coba masuk, karena kita mau tahu ini apa sih yang ada di dalam. Alhamdulillah saat saya masuk, Iman masih di bawah, Imron ditaruh. Ya, saya berdua sama kawan, saya bilang, siapa yang mau masuk, lu atau gue? Tapi jangan ada seuzon. Ya udah, tolong ingetin gue 15 menit, lu harus telepon gimana caranya gue bisa keluar dari tempat itu. Ya Bu ya, karena kalau nggak ada alasan buat telepon, kita nggak ada alasan buat keluar, ya kan? Singkat cerita begitu masuk, spycam sudah terpasang, ditarik, saya nanya, Mas, enek tiketnya Mas? Ada tiketnya. Buat masuk area begitu ada tiketnya? Ada tiketnya, 5.000. Oh gitu? Piro Mas? 5.000 katanya. Oh ya wes, tak siapin. Iki kan usah wae, buat siapa aja nih? Buat ini disebut lah, termasuk buat Pol PP, buat Polsek, buat Koramil. Disebut Bapak Ibu, disebut serius. Nah, selesai ya udah kita bayar 5.000, nggak sampai jual rumah kan. Kita bayar lah. Kita bayar, terus akhirnya yang tadinya saya nggak ngerokok, akhirnya pura-pura ngerokok. Cara megangnya kan udah kelihatan ya Bu ya, kalau orang nggak biasa ngerokok. Saya ngeliatin jam, orang ngajar belum ditelepon, nggak lama masuk menit ke 17 baru ditelepon. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, lingkungan. Ternyata itu lingkungan umum. Subhanallah. Jadi ketika ada anak penduduk asli ya, bukan PSK ya, karena itu anak penduduk asli pulang, ya dianggapnya dia PSK, kan gitu, dia digodain dan sebagainya. Dan ini resiko lingkungan mempengaruhi.
luar biasa. Di Jakarta ada di depan, di belakang Gor Ciracas. Itu juga sama. Nah, gimana? Lempar lagi. Baik. Nah, disitulah peran lingkungan ini benar-benar berperan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga kalau saya bisa menyebutkan judul kita yang pas adalah menyiapkan fondasi dasar pendidikan dengan 2 tangga, aman dan nyaman serta tertib. Aman dan nyaman serta tertib. Jadi 2 ini unsur utama, keluarga sama lingkungan. Jadi ketika ada ibu mendapatkan laporan dari kepala sekolah, wah si A siswa ini jarang masuk. Yang harus pertama ditelisik adalah keluarganya, bapak ibunya. Yang kedua, kondisi lingkungannya dia seperti apa, atau bergaulnya dengan siapa. Oh ya, satu lagi pengalaman pahit, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Saya pernah jadi guru BP, Bu, di SMA Pangeran Jayakarta, Bekasi. Dulu belum ada Android, dulu masih BBM. Ibu tahu yang terpahit yang saya alami kasus itu, ada satu siswa ternyata dia menjual diri, dan itu anak tunggal. Bapaknya menjelang melati 3, ya, lambang Tribrata, ibunya melati 2, PMI. Dan itu anak tunggal. Dia bukan karena kekurangan ekonomi, tapi kurang perhatian. Sampai singkat cerita saya harus menangkap tangan siswa ini, anaknya pinter, menangkap tangan siswa ini dan kita pura-pura menjadi tamunya. Sampai ketemu germuknya. Dulu di mall wilayah Bekasi yang paling mewah hanya satu, Metropolitan Mall. Sampai akhirnya sudah, dia nggak tahu kalau itu saya. Begitu dia dari kamar mandi keluar, pas itu dia ngelihat saya, kaget. Bapak, sudah kamu masuk lagi, kamu pakai baju. Itu saat itu baru besoknya orang tuanya saya panggil, ya karena saya BP saat itu. Saya panggil, datang dua-duanya dengan satu alasan yang umum, Bu. Maaf Pak, kami sibuk sekali. Oh, jadi Bapak sama Ibu merasa orang yang paling sibuk. Kurang lebih begitu, Pak. Nah, akhirnya saya ajak, kebetulan sekolah saya waktu itu kategorinya sekolah mewah, Bu. Tahu Ibu mewah? Mepet sawah. Jadi sebelah kanannya sawah, sebelah kirinya kuburan. Nah, saya ajak, ayo Bapak sama Ibu, kita silaturahmi ke rumah di Bengong. Jadi kalau Bapak saat ini mengaku paling sibuk, ya, sekarang dia nih yang lagi terbujur kaku, secara kasat mata kita dia nggak berdaya. Ternyata dia sekarang menjadi orang yang paling sibuk. Sibuk apa? Mempertanggungjawabkan amalnya saat di dunia. Nggak ada jeda 1 detik kan, Bu? Begitu dia selesai, dianggapnya pengakuannya salah, ya dihajar sama kafir, dihajar sama malaikat. Dan begitu udah selesai hancur, bulatkan lagi, hajar lagi, bulatkan lagi, gitu. Jadi paling sibuk kan? Nah, disitulah akhirnya dia, 2 orang tua ini nangis dan minta peluk semuanya. Tahu Ibu, terakhir saya ketemu sebelum saya jadi pimpinan redaksi, dan itu kalau nggak salah saya di media 2014, sekitar 2016 saya saat itu di Excelkomindo Pratama. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira nih kalau dengar ada media, apa yang terkesan? Jujur.
Yang terkesan biasanya adalah ada apa ini? Ada temuan apa ini? Gitu kan? Ya kan? Seperti itu. Ya. Beberapa tahun lalu, ya anggaplah setahun yang lalu, di Jogja pernah dengar kasus jilbab di wilayah Bantul SMA. Sebenarnya permasalahannya tidak separah itu, Bapak Ibu. Hanya maaf, ini memang ulah oknum media dipelintir. Saya dari sama-sama praktisi pendidikan, praktisi media, nangis. Kenapa? Satu, segitu melintirnya kah? Yang kedua, ternyata saya harus akui jujur dari siswa di Gunung Kidul, dan kita diakui 3 kepala dinas langsung, Bantul, Kulon Progo, Sleman, sama satu lagi Provinsi DIY. Baru kali ini ada media yang hadir ke sekolah dengan rekomendasi kepala dinas tentunya mengangkat spesial siswa-siswa prestasi. Dan tahu nggak Ibu apa yang terjadi kalau media itu banyak mengangkat prestasi? Harum nama pendidikan di lingkungan itu. Walaupun ada sesuatu yang pasti ada mencongnya, pasti, tapi itu tertutup. Ada seorang seorang filosof bilang, you are what you think. Kamu adalah apa yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi kalau pikiran kita selalu coba positif, bahkan mencoba untuk membangun hal yang positif, maka hal itu jadi positif. Iya enggak? Betul Pak? Iya. Saya tahulah ada beberapa aduan misalnya dari LSM di luar Bogor, Depok sama Bogor tuh 11-12 tuh. LSM-nya tuh sama wartawannya 11-12. Ya. Sangat apa namanya? Aduh, ngeri gitu. Nah, setelah itu ada informasi misalnya ada penyimpangan data dan sebagainya. Kalau saya lebih enak senang bilang, Pak, saya mau diskusi. Diskusi Bu ya, bukan mengkonfirmasi. Bahasanya lebih elegan mana Pak Bu? Diskusi. Pak, izinkan saya mau diskusi. Terkait apa Mas? Benar gak nih Pak begini? Ya, itu hak narasumber untuk menjawab. Sehingga apa yang dijawab oleh narasumber kita wajib mempublish, jangan dipelintir lagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita lebih senang memberikan istilah jurnalis ketimbang wartawan. Kenapa? Kalau jurnalis, saya lebih senang membuat singkatan jujur saat menganalisa. Fondasinya adalah kejujuran. Dianalisanya jujur, sehingga ditampilkan ke publik ya jujur juga. Jangan dianalisanya begini, tampilkan ke publik berbeda lagi. Gitu. Apakah pernah Bapak Ibu sekalian ada satu media yang menawarkan membuatkan program untuk membuatkan anak didiknya atau peserta didik diberikan pelatihan menjadi konten kreatif? Pernah? Belum. Kalaupun ada, mau kita akan latih itu. Kalau yang biasanya di Jogja, saya lakukan itu di Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Siswa kita kasih 3 materi. Pertama, siswa kita ajarkan bagaimana membuat narasi berita. Berita Bu ya, bukan artikel ya. Berita, karena kalau berita harus punya narasumber. Membuat narasi berita. Jadi nanti larinya ke pelajaran literasi Bu. Betul kan? Literasi. Penyajiannya, EYD-nya seperti apa, terus bagaimana cara dia berani menyajikan. Yang kedua, mengambil angle baik itu foto maupun video yang terbaik. Jangan sampai backlight dan bagaimana, ya itu. Jangan sampai backlight, terus jangan sampai ada suara masuk. Itu cukup kita ngedit dari handphone lah. Karena sekarang software banyak Bu dan mudah kok. Ya. Yang terakhir,
kita kenalkan waspada undang-undang ITE. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kalau ada di medsos yang kira-kira gemesin komennya, pengen balas ya? Pengen, tapi awas, di situ ada rambu-rambu ITE. Bapak Ibu pernah dengar kasus mantan menteri dan pakar telematika Roy Suryo? Beliau cuma apa? Cuma menge-share satu gambar arca yang kepalanya dipenggal, terus diganti kepala presiden. Terus yang bikin pertama followernya sedikit, sama beliau di-share karena beliau punya follower banyak, tokoh. Akhirnya apa? Kenalah gerakan undang-undang ITE. 9 bulan kalau nggak salah, ya kan? Nah, ini yang kalau memang Bapak Ibu setuju, kita akan coba, ayo kita bangkitkan. Ini loh peran-peran media hadir di dunia pendidikan bukan hanya untuk mengkritisi, tapi untuk membangun. Betul Bu ya? Untuk membangun, gimana sih caranya? Ngedit video yang elegan cukup dengan handphone. Banyak aplikasi kok. Ada KineMaster, ada Capcut. Tapi banyak. Tinggal kita mau pilih aplikasi yang reguler atau yang berbayar, yang premium. Ya kan? Kalau reguler ya resikonya di pojok kanan atau kiri ada logonya dia. Nggak bisa dipangkas. Tapi kalau yang berbayar, ya namanya duit ya berbayar ya, dia kosong, jadi mau ditempelin logo sekolah, logo perkumpulan itu bisa. Gampang kok sebenarnya, asal ada kemauan gitu, asal ada kemauan dan harusnya siap ngasih pelatihan itu gitu, sehingga kan akan dapat poin poin tambah. Oh, ini ada keterampilannya, namanya juga misalnya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya pusatnya di situ. Dari mulai misalnya belajar ya entah itu paket A, B dan C atau formal yang lainnya gitu. Bikin video konten maker. Beda Bu ya antara editing dengan video content maker ya. Kalau seorang editing dia hanya mengedit doang. Video yang datang dia jahit. Tapi kalau video konten itu dia bikin pantas sehingga liputannya atau video ini punya cerita yang pas. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih kita terpakai di poin ketiga. Next, fungsi dan tugas pokok media. Ini pijakan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Bapak Ibu tahu tahun 99 ini pers pertama mulai dibuka keran kebebasan. Bukan kebablasan, tapi kebebasan. Sekarang yang terjadi adalah kebablasan. Baik, di tahun 99 ini digagas eranya Pak Habibie almarhum. Ya. Sehingga fungsi dan peran pers sebagai media informasi adalah memiliki fungsi dan peran sebagai media informasi. Satu, memberikan sarana menginformasikan kepada khalayak ramai, baik skala lokal maupun nasional dan internasional. Yang kedua, sebagai sosial kontrol. Bapak Ibu sekalian, ingat sosial kontrol berbeda dengan badan judisial ya. Kalau badan judisial dia punya hak memberikan putusan ini salah, ini benar. Tapi kalau sosial kontrol hanya mengkonfirmasi aja. Jadi kalau misalnya, maaf Bapak Ibu, kalau kedatangan teman-teman media, tanggapi, tanya, dari mana Bang? Oh dari media ini. Oke. Sekarang kan eranya digital itu ya. Tinggal gunakan smartphone kita sambil tanyakan Google. Oh media mana? Oh Arusnya. Ketik aja Arusnya. Yang ini ya Bang? Langsung aja. Oh iya, ini concernnya di pemberitaan apa Bang? Misalnya, oh umum Ibu, tapi kita pendidikan juga ada. Oke, baru dilihat
Boleh saya lihat kartu namanya atau ID card-nya? Unjukin aja nggak apa-apa. Kalau dia insan pers ini nggak mau, ya berarti harus ada yang dicurigai. Kenapa nggak mau? Gitu. Unjukin aja. Nah ini, ya. Begitu diunjukin, baru masuk pertanyaan berikutnya. Ini kisi-kisinya. Next, Mas. Oke, ini kisi-kisinya. Begitu ditanyakan, oke, namanya ada di Bokerdaksi ya, Mas? Misalnya. Oh, ada, Bu. Dilihat, Ibu langsung masuk ke wilayah Bokerdaksi. Biasanya kalau online itu, Bu, begitu ada di landing page, biasanya turun ke bawah, ada di bawah Bokerdaksi atau home. Di situ ada susunan redaksinya. Dari mulai penasehat, pimpinan redaksi, kepala biro dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah, fungsi dan peran pers sebagai lembaga ekonomi juga. Lembaga ekonomi artinya kita juga membangun dan memberikan edukasi kepada kalangan pendidik, masyarakat, publik bahwa pentingnya membangkitkan dan memulihkan ekonomi secara kreatif. Contoh misalnya Bapak Ibu, ini smartphone, artinya handphone pintar. Jangan phone-nya doang yang smart, tapi yang pakai stupid, kan gitu kan. Sehingga kalau namanya smartphone, gimana caranya handphone ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah? Biasanya kalau ibu-ibu lumayan rajin ya, ada marketplace, ada shopping online, dari mulai warnanya oranye, ya kan, terus apalagi hijau, keranjangnya penuh gitu kan, terus biru, ya kan, macam-macam lah, gitu. Ya mulai tuh. Nah gimana caranya? Kalau yang keranjangnya penuh biasanya tukang belanja. Tapi kalau misalnya dia gue mau moto-motoin punya tetangga yang sono dia produksi misalnya kerajinan tas yang dari benang pur tuh, difotoin kasih harga dan sebagainya, kan tanpa modal Ibu ya, tanpa modal. Begitu dilihat ada pesanan, yang penting kita tahu harga dasarnya berapa, kita punya cuan kan gitu kan. Cuan itu yang jempol meleset atau jempol kejepit lah. Yang jempol meleset punya cuan ya, gitu. Nah gunakan smartphone ini, gitu kan. Sarangnya udah ya. Kalau jempol kejepit bukan ya Pak ya. Ya, gunakan smartphone itu untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah, kan gitu. Terus banyak juga medsos yang bisa mendatangkan pundi rupiah. Hello ada, Snack Video ada, TikTok ada, terus YouTube juga ada, walaupun agak susah ngejarnya, tapi bisa terkejar, gitu. Nah, sampai ke sana nanti, insya Allah kalau memang Allah izinkan kita bangun bagaimana membuat konten kreatif, bagaimana menjadi YouTuber yang keren tanpa harus diomelin sama YouTube, gitu kan? Karena kalau kita nggak tahu caranya, kita ngambil cuplikan video orang, YouTube ngedetect karena YouTube punya engine yang ngebaca. Nah itu ada caranya Bu, ada caranya, dan insya Allah harusnya punya formulasi seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan pers sebagai lembaga ekonomi juga. Kita ajarkan ke masyarakat untuk mencari dan menggali potensi ekonomi yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah cukup dari ujung jari. Oke, next lanjut. Nah, timbul pertanyaan, harus gak sih perusahaan media ya terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers? Inilah surat edaran. Ini surat edaran tentang perusahaan media tidak harus terdaftar, tidak harus terverifikasi di Dewan Pers. Ini surat edaran yang menerbitkan pun Dewan Pers, gitu. Jadi tidak harus. Kenapa? Karena fondasinya adalah undang-undang tadi tahun 99. Yang penting kode etiknya dipegang. Tapi kalau insan pers datang udah pertentang-pertentel, nggak ada yang ditanya, dituju, Pak, kepala sekolah mana?
Kadis ada. Assalamualaikum juga enggak, ngasih salam juga enggak. Ini kan ya maaf, rata-rata mungkin bisa jadi dia wartawan yang cuma sekedar nyetak ID card di pinggir jalan 30.000 jadi. Artinya dia telah terjadi ada disparitas education, ada kesenjangan pendidikan, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan ada kesenjangan pendidikan. Ini sekedar informasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Depok, di Bogor. Di Depok belum lama ini ada temuan IRDA. Ada yang tinggal di Depok? Ada temuan IRDA yang ternyata satu SMP setiap bulan bisa ngasih uang, apalah namanya, uang bensin atau uang apa buat LSM dan wartawan. Setiap bulan bisa 30 sampai 40 wartawan dan LSM. Dan itu menjadi temuan IRDA. Alhamdulillah, untungnya arusnya tidak ada di dalam daftar itu. Saya sampai ngomong dengan kabinnya, Pak Joko saat itu, Pak, coba Bapak kalau mau mengukur satu wartawan itu punya knowledge untuk sama-sama memajukan pendidikan, Bapak tawarin, kamu punya program apa buat memajukan pendidikan? Kalau cuma datang petentang-petenteng, terus nunjukin Pak ini ada temuan, ini sebagainya, ya namanya cuma, maaf mungkin bisa jadi dia media horor, cuma bikin horor doang, ya. Tapi kalau dia datang ngajak diskusi, Pak, ini udah waktunya siswa bisa tahu cara membuat video konten yang baik. Pak, sudah waktunya siswa jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Jangankan siswa, mungkin Bapak Ibu guru pun harus tahu. Ya kan tadi saya bilang, gemes gak sih Bu kalau ngeliat di medsos ini seolah-olah pengen komentarin aja. Nah, Bapak Ibu guru pun juga harus tahu rambu-rambu undang-undang ITE itu seperti apa, gitu. Apalagi waktu pembelajaran online ya Bu ya. Pembelajaran online itu kan, wah gimana caranya? Ya itulah hikmah dari COVID. Akhirnya kita tahu kenal namanya Zoom, dari Jumini, Jumila, Jumita, ya kan? Oke, jadi tidak wajib ya perusahaan media terdaftar di Dewan Pers. Tapi yang penting kode etiknya harus dipegang. Itu tidak punya kode etik ya udah bisa laporkan itu. Next Mas. Nah, ini dia. Tadi lihat akhlaknya buat menjadi menelisik seseorang ini jurnalis asli atau KW. Ya, pertama kode etiknya. Lihat akhlaknya saat dia awal memperkenalkan diri. Tanyakan dari media mana. Cek langsung masuk ke dalam websitenya. Lalu yang terakhir, tanyakan hasil karya liputannya apa. Hasil karya liputannya apa? Tanyain aja. Kenapa? Karena seorang jurnalis yang dicek, dilihat adalah karya liputannya kan Bu? Iya, kalau dia cuma nyetak ID card pinggir jalan ya selesai 30.000 jadi ya 30.000 25 jadilah. Tapi kalau nggak ada karya liputan gimana? Boleh tanya Mas? Nah, ini yang harus kita pegang Bapak Ibu sekalian. Ini omongan beliau langsung. No viral, no justice. Ya. Jadi ini Kapolri langsung yang ngomong. Jadi kalau ada sesuatu yang memang mau dapat keadilan, memang harus diviralkan dulu. Arus News, saya dengan tim mencoba untuk tidak arogan. Artinya kode etik itu dipasang, dikedepankan, khususnya buat para pendidik Bapak Ibu. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena guru. Saya bisa seperti ini karena guru. Pak Jokowi bisa seperti ini pun karena guru. Digugu dan ditiru. Seperti itu. Nah, tetapi kalau buat kejadian-kejadian di luar pendidikan, ya kita cobalah. Banyak sekali. Sehingga Pak Sigit selaku Kapolri bilang no viral justice. Kalau belum diviralkan, sepertinya keadilan ini nggak akan naik, nggak akan hadir.
Seperti itu. Walaupun tadi saya selalu mempunyai prinsip nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Gitu Bu ya, Pak ya. Enggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna adalah yang ada adalah manusia yang mencoba menuju kesempurnaan. Apa itu? Terus belajar, bertanya, berdiskusi. Next one. Nah, ini dia. Apakah perusahaan media wajib terverifikasi? Tidak wajib, tapi terdata boleh. Ya, nggak bedanya sensus Bapak Ibu. Sensus ekonomi yang didata. Apakah petugas sensus bisa mengcover semuanya? Nggak bisa. Sensus pendidikan terdata. Tadi Pak Kadis bilang yang sudah terdaftar berapa PKBM? Ya, itu karena belum ada perdanya, Pak Ut ya. Itu karena belum ada perdanya. Saya yakin begitu ada perda payung hukumnya, mungkin mulai dibatasi. Mulai dibatasi. Ya, Pak Ut pendidikan anak usia dini. Nah ini dia. Next lanjut. Ya, alhamdulillah. Itulah yang bisa kita tampilkan. Saya berharap dan Arus News khususnya di bawah naungan PT Arus Hidayah Media Tama, kita siap memberikan sinergitas kepada leading sektor pendidikan khususnya guru. Saya bisa sampai Jogja, kenapa Bogor dilewatin? Pertanyaannya kan gitu. Saya bisa sampai Jogja, saya orang Depok. Saya bisa sampai Jogja bisa membangun seperti itu, kita kasih pelatihan dan sebagainya, gitu kan? Ya mohon maaf, mungkin dalam hitungan dekat bos pusat akan turun, ya kan? Dinas Pendidikan Sleman dengan DIY udah manggil saya, Mas. Nanti kalau bos pusat turun, karena kegiatan ini kan masuk dalam RAKS. Nah, itu kita langsung terbang sana ngasih pelatihan itu. Jadi memang harus diagendakan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi kita akan siap bangun leading sektor pendidikan ini untuk aman, nyaman, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.